penegakan hukum saja yang sudah berbuat dan mengatakan yang sebenar-benarnya Roy Suryo CS tidak percaya. Kalau Roy Suryo CS tidak percaya pada hukum yang ada di Indonesia, lalu buat apa Roy Suryo CS hidup di negeri ini? Jadi masalahnya bukan masalah apa, bukan Bapak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, bukan, karena kalau setelah ditunjukkan itu nggak akan selesai. Jadi ada aja yang mereka ciptakan setelah nanti ditunjukkan gitu. Karena mereka ini dasarnya itu kebencian kepada Bapak Jokowi. Jadi memang jalan satu-satunya adalah di pengadilan, yang nanti akan menentukan apakah tindakan dari Roy Suryo CS ini yang ke-8 orang itu salah atau tidak. Ada yang komen sama gue kalau gue itu adalah buzzer, kalau gue itu adalah termul. Gue bilang nih ya pada kalian, kalau gue itu bukanlah buzzer ataupun gue itu bukanlah termul. Gue menyuarakan melalui gue punya kanal YouTube ini karena gue tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh gerombolannya Roy Suryo CS. Roy Suryo CS telah bertindak melebihi batasnya dan di luar akal sehat. Kenapa gue bilang begitu, guys? Coba aja lu pikir, ya kan? Dia mengatakan ijazahnya Jokowi itu palsu. Sementara Universitas Gadjah Mada mengatakan kalau Bapak Jokowi adalah benar alumni UGM. Dan ijazah tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM kalau ijazah tersebut adalah asli. Dan Roy Suryo CS tetap ngeyel dan juga tetap meragukan apa yang dikatakan oleh pihak UGM, dan tetap mengatakan kalau ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu 99,9%. Wow, itu sudah sangat mendekati sempurna, guys. Dan kata-kata itu sudah sangat mempengaruhi masyarakat. Dan tentunya opini yang dibangun oleh gerombolan Roy Suryo CS tersebut membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada masyarakat yang bilang, benar nggak sih mantan presiden ke-7 Joko Widodo ijazahnya palsu? Namun banyak juga yang bilang tidak percaya kalau mantan presiden ke-7 tersebut memiliki ijazah palsu. Karena bagi yang tidak setuju atas apa yang Roy CS lakukan, karena dari pihak UGM-nya sendiri mengatakan kalau Jokowi itu alumni UGM dan ijazahnya asli. Dan kenapa Roy Suryo CS terus menyerang mantan presiden ke-7? Ini tidak lebih dari kebencian Roy Suryo CS kepada mantan presiden ke-7. Karena kebencian itulah Roy Suryo CS melakukan segala cara untuk dapat menjatuhkan mantan presiden ke-7. Walau Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS dan hanya 8 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya, tetap saja Roy Suryo CS terus menggembar-gemborkan di berbagai media kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu 99,9%. Apa yang dikatakan oleh gerombolan Roy Suryo CS ini sudah di luar akal sehat. Ini benar-benar kebencian yang sudah brutal. Kebencian yang begitu sangat menggebu-gebu, menginginkan karakter dari seorang Jokowi itu dapat dihancurkan. Apakah dalam semua yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu ada kepentingan? Tentu ada, guys.
Dan Roy Suryo CS tidak melakukannya secara individu. Mereka pasti ada yang membackup. Kalau tidak ada yang membackup, mereka tidak akan berani, guys. Dan saat ini walau mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mereka mengatakan mereka tidak takut, dan mereka akan terus menyuarakan apa yang mereka yakini itu benar. Aduh, apa yang dilakukan oleh seorang Roy Suryo CS aja sudah di luar akal sehat. Bagaimana kita melihat dan menilai bahwa tindakan dari Roy Suryo CS itu benar? Karena kita tahu kalau pihak-pihak yang terkait sudah diperiksa. Pihak UGM, ya kan? KPU, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Mengatakan kalau ijazah tersebut ada dan asli. Tapi ya itulah, guys. Entah apa yang ada di otak gerombolannya Roy Suryo CS. Dan tetap meyakini kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan kini mereka telah menjadi tersangka. Dan katanya mereka akan mengajukan pra-peradilan. Kalau gue rasa sih jangan, gak usah lah, ya kan? Hadapi saja nanti, ya kan, di pengadilan sesungguhnya. Dan Bapak Jokowi juga kan sudah berkata, dia akan memberikan dan menunjukkan ijazah tersebut di pengadilan. Tapi bukan di pra-peradilan, tapi di pengadilan. Di saat nanti Roy Suryo CS duduk di kursi terdakwa. Nah, di saat itulah nanti, di saat sidang itu nanti berlangsung, ijazah Bapak Jokowi akan ditunjukkan. Dan para ahli di situ juga akan dihadirkan. Juga dari pihak UGM juga nanti akan dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Jadi saran gue kalau buat Roy Suryo CS, gak usah mengajukan pra-peradilan kalau ingin melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Bukankah selama ini Roy Suryo CS menggembar-gemborkan meminta kepada Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Dan Bapak Jokowi mengatakan dia akan menunjukkannya di pengadilan. Kenapa Bapak Jokowi, ya kan, selama ini, ya kan, apa yang diminta sama Roy Suryo CS tidak mengikutinya atau tidak menurutinya? Karena buat apa juga, ya kan? Kalau ditunjukkan, apakah mereka akan diam? Apakah setelah ditunjukkan akan selesai? Tidak, guys. Kalau ditunjukkan sama Bapak Jokowi ijazahnya, itu nanti ada aja yang mereka minta. Mintalah, ya kan? Kalau bisa, ya kan, setelah ditunjukkan, kasihkan dong ijazahnya ke kita. Kita mau teliti, ya kan, bener gak itu ijazahnya asli apa palsu? Itu, guys. Nggak akan selesai. Aduh. Karena Roy Suryo CS ini menganggap mereka ini adalah orang yang pintar. Pihak Barreskrim yang sudah mengikut sertakan berbagai ahli berbagai ahli di bidangnya untuk meneliti itu ijazahnya asli apa palsu. Dan Barreskrim, ya kan, menyatakan kalau ijazahnya Bapak Jokowi itu asli. Dan Roy Suryo CS tidak mempercayainya. Penegakan hukum saja yang sudah berbuat dan mengatakan yang sebenar-benarnya Roy Suryo CS tidak percaya. Kalau Roy Suryo CS tidak percaya pada hukum yang ada di Indonesia, lalu buat apa Roy Suryo CS hidup di negeri ini? Jadi masalahnya bukan Bapak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, bukan, karena kalau setelah ditunjukkan itu nggak akan selesai. Jadi ada aja yang mereka ciptakan setelah nanti ditunjukkan gitu. Karena mereka ini dasarnya itu kebencian kepada Bapak Jokowi. Jadi memang jalan satu-satunya adalah di pengadilan, yang nanti akan menentukan
Apakah tindakan dari Roy Suryo CS ini yang ke-8 orang itu salah atau tidak? Kalau menurut pandangan gue, salah, guys. Karena Roy Suryo CS meneliti tanpa izin dari pemiliknya, izin dari orang yang mempunyai ijazahnya. Apalagi dia hanya meneliti sebuah fotokopian atau sebuah kertas yang ada di medsos yang dia teliti, dan dia bilang ijazah itu palsu 99,9%. Bukankah itu sudah perbuatan yang menuduh, memfitnah, menghina, dan menjatuhkan seorang mantan presiden ketujuh? Ya itulah guys, ya kan. Semoga saja Roy Suryo CS, ya kan, fokus terhadap kasus, ya kan, dan status dia dan teman-temannya yang sudah menjadi tersangka. Jadi nggak usah lah, ya kan, berkuar-kuar di media sosial kalau ijazahnya Jokowi itu palsu dan kalau dirinya yang dikenakan status sebagai tersangka adalah perbuatan kriminalisasi. Sudahlah, ya kan. Pengadilan belum memutuskan apakah tindakan Roy Suryo itu salah atau tidak, ya kan. Tinggal bagaimana nanti keputusan dari pengadilan. Tunggu saja, ya kan, buat Roy Suryo CS. Dan gue meyakini kalau tindakan dari Roy Suryo CS banyak yang salah. Karena apa yang dia gerakan bersama teman-temannya sudah di luar batas dan di luar akal sehat. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.